Oke, jadi sebelum adanya pandemi, jadi seperti kita ketahui ya, memang pandemi ini merubah luar biasa, merubah apa namanya tatanan, kemudian juga merubah perilaku kita, persepsi kita dan sebagainya. Yang tadinya orang bekerja di kantor, tapi sekarang dipaksa ya kita Zoom meeting gitu ya, kemudian work from home dan sebagainya gitu ya. Dan apa kata-kata yang namanya new normal itu sebenarnya baru populer itu ketika pandemi ada gitu. Nah sebenarnya di dunia pariwisata itu sendiri apa sih gitu ya dampak daripada COVID-19 ini terhadap sektor pariwisata, yang mana memang dari semua industri yang ada gitu pariwisata itu salah satu sektor yang paling terdampak sih. Kenapa? Karena pandemi ini membatasi orang untuk mobilitas gitu ya, untuk bepergian dari titik A ke titik B gitu, sehingga core daripada atau pengertian daripada pariwisata itu kan mobilitas juga ya intinya. Nah ini akhirnya sangat mempengaruhi lah daripada perilaku daripada wisatawan itu sendiri gitu. Nah sebenarnya apa sih gitu? Nah jadi sebelum pandemi memang nih banyak sekali kita ya sebagai yang suka liburan gitu ya, pasti akan banyak mendatangi tempat-tempat yang populer ya, tempat-tempat yang ibaratnya enak dipandang, kemudian juga bagus untuk konten sosial media gitu. Tapi impact-nya adalah tempat-tempat tersebut akhirnya banyak dikunjungi orang, kemudian menjadi crowded kan, sehingga permasalahan-permasalahan yang lainnya muncul, termasuk sampah gitu. Terus kemudian masyarakat lokal yang melihat pariwisata ini sebagai sebuah industri yang sangat-sangat mengganggu gitu ya. Nah sebenarnya sebelum pandemi banyak sekali negara-negara di Eropa gitu ya, kemudian di destinasi-destinasi kita termasuk Bali juga sih sebenarnya. Nah itu terganggu akan yang namanya pengembangan pariwisata berbasis massal atau mass tourism gitu. Nah banyak sekali kayak misalnya negara seperti Venice, kemudian Barcelona dan sebagainya, itu ternyata masyarakatnya itu protes gitu, sampai protes. Kenapa? Karena mereka tidak lagi menyanggupi tinggal di destinasi tersebut. Karena banyak sekali properti-properti, kemudian juga restoran-restoran itu jadi mahal ya. Jadi mahal, mereka sewakan kepada wisatawan Airbnb gitu, dan yang tadinya murah. Nah akhirnya masyarakat lokal ini akhirnya pindah gitu ya, terjadi gentrifikasi gitu. Dan inilah yang menyebabkan banyak sekali negara-negara yang concern terhadap pengembangan yang namanya mass tourism seperti itu. Dan akhirnya pandemi muncul, akhirnya jadi under tourism gitu. Jadi tempat-tempat yang dulunya ramai tapi sekarang jadi kekurangan wisatawan seperti itu. Nah, kemudian juga apalagi yang menyebabkan perubahan-perubahan perilaku. Nah, yang tadinya masyarakat ini atau wisatawan ini banyak sekali yang mengunjungi kota-kota yang menarik dan sebagainya. Tapi karena pandemi mereka takut akan adanya transmisi atau penularan. Nah, akhirnya mereka lebih memilih tempat-tempat yang terbuka gitu ya, outdoor, kemudian pencinta alam dan sebagainya. Nah, ini kenapa? Karena itu tadi mengurangi resiko daripada transmisi COVID-19 seperti itu. Nah, kemudian juga sekarang kalau misalnya kita pergi ke mal-mal, pergi ke hotel-hotel gitu ya, saat ini ada perubahan ya secara tidak langsung gitu, bahwa ketika kita check-in, kemudian juga menggunakan lift dan sebagainya, sekarang udah touchless gitu ya, dan juga kita nggak perlu lagi menyentuh sesuatu untuk misalkan menggunakan barang tersebut. Nah, sekarang lebih ke touchless. Nah, ini adalah salah satu juga yang dilakukan oleh bisnis-bisnis hotel-hotel ya, kemudian mal-mal untuk mengurangi yang namanya penyebaran COVID tadi. Nah, dulu sebelum COVID ada, ya kita hanya berbekal paspor aja, tapi sekarang ya setiap kita bepergian dan sebagainya itu harus ada yang namanya health passport, atau kalau di kita ini kan ada suatu aplikasi ya, Peduli Lindungi gitu, yang dimana harus kita mengisi ketika bepergian lewat menggunakan pesawat dan sebagainya. Jadi ini akan terus ada gitu ya. Kenapa? Karena ini adalah salah satu upaya untuk menekan resiko yang ada. Nah ini juga menarik sebenarnya, ada perubahan. Kalau sebelum pandemi, saya pernah ngobrol juga sama salah satu traveler juga gitu ya. Kalau dulu mereka bilang bahwa
kalau misalnya saya dikasih waktu sekitar 10 hari ya untuk bisa mengunjungi suatu negara gitu. Nah, saya akan manfaatkan 10 hari itu mengunjungi ke tempat-tempat yang berbeda gitu. Kalau bisa misalkan dalam 10 hari ya 10 tempat lah dikunjungin gitu ya. Nah, tapi sekarang karena tadi ya ketakutan akan adanya transmisi dari virus tersebut dan sebagainya. Akhirnya mereka lebih membatasi gitu ya, lebih membatasi. Nah, kemudian saya juga ngobrol dengan wisatawan asing juga bilang bahwa kalau misalnya saya punya waktu liburan panjang, saya akan membatasi gitu ya. Yang tadinya misalnya 1 tahun itu mereka akan berlibur 2 sampai 3 kali. Tapi dia bilang, saya mending dalam 1 tahun sekali aja dalam berlibur gitu. Tapi saya akan pilih tempat yang memang saya pikir adalah tempat yang aman gitu, aman dan nyaman. Saya akan spending waktu lebih banyak di sana, lebih memahami budaya lokal, kemudian lebih memahami daripada sejarah yang ada di tempat itu. Jadi kita lihat di sini yang tadinya lebih ke rush gitu ya, lebih ke diburu-buru, tapi sekarang mereka akan lebih menikmati tempat yang mereka kunjungi gitu ya. Seperti itu. Terus juga dulu ya kalau misalkan kita berlibur ya udahlah makan di mana aja gitu, jajan sembarangan, mungkin yang penting enak gitu ya, memuaskan perut kita gitu. Tapi sekarang lebih lebih concern terhadap yang namanya kesehatan kita gitu ya. Jadi makanya sekarang banyak sekali makanan-makanan atau minuman yang sangat-sangat laku gitu ya kalau misalnya kita menyematkan tentang kesehatan di dalamnya. Jadi itu adalah pola yang memang secara jelas terlihat gitu ya, lebih ke sana. Nah, kemudian juga untuk destinasi-destinasi gitu ya, ini tentu saja memang setelah COVID ini dari sisi ini ya, pembukaan batas negara itu pasti buka tutup ya. Dulu sempat ditutup total, tapi sekarang udah coba mulai dibuka, destinasi-destinasi juga sudah mulai buka, Australia sekarang udah buka, kemudian Bali juga sudah. Nah, tapi dari COVID ini memberikan pelajaran kita gitu ya, bahwa memang kita harus seimbang gitu ya antara mentargetkan wisatawan internasional dengan domestik. Karena belajar dari pengalaman kemarin memang salah satu contohnya adalah Bali ya. Bali ini kan memang 40% dari total turisnya itu tergantung daripada wisatawan internasional gitu ya. Dan juga mereka ekonominya 70% sektor pariwisata. Nah, otomatis ketika ketika border tutup gitu, akhirnya banyak sekali yang hotel-hotel dijual, kemudian juga banyak sekali layoff dan juga banyak sekali yang dirumahkan gitu ya. Nah, akhirnya kita belajar bahwa ini harus seimbang juga gitu. Di saat nanti terjadi lagi seperti ini, nah kita nggak boleh menomorduakan domestik lah. Nah, domestik turis ini juga penting juga gitu ya untuk nantinya bisa sebagai diversifikasi daripada market kita gitu. Seperti itu. Nah, ini juga terakhir ini juga menarik gitu ya. Kalau dulu sebelum pandemi itu ya ada selalu kita kerja itu dari kantor ya atau work from office gitu. Tapi ketika pandemi, nah ini ada segmen baru gitu ya, segmen baru yang tercipta yaitu digital nomad atau bilangnya di sini adalah work from anywhere. Nah, seperti saya ngobrol juga dengan teman juga bahwa saya di kantor ini ada kebijakan misalkan 50% ya. Ada yang bekerja di kantor, kemudian ada yang di rumah gitu. Nah, ini akhirnya mereka memanfaatkan ini untuk bisa bekerja sambil berlibur. Jadi biasanya mereka sewa villa gitu 1 bulan gitu sambil bekerja gitu sambil menikmati staycation lah gitu ya, staycation dan sebagainya. Nah, ini akhirnya merubah pola hidup gitu ya, yang tadinya fokus bekerja di kantor. Nah, sekarang akhirnya ada suatu perasaan bahwa kita ini hidup harus balance gitu ya, work life balance gitu. Sehingga akhirnya ada segmen yang namanya digital nomad, dia bisa kerja dari mana aja bagi sektor-sektor tertentu ya. Nah, tapi di sini adalah akhirnya hotel kemudian tempat berlibur itu mewajibkan atau bagaimana bisa memenuhi kebutuhan itu, yaitu koneksi internet yang cepat dan juga tempat bekerja yang nyaman gitu. Nah, ini juga bisa salah satu tips juga bagi industri pariwisata maupun pelaku pariwisata, bagaimana
saat ini koneksi internet itu sangat-sangat penting untuk menarik yang namanya market-market digital nomad ini.